Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, selamat pagi. Hari ini kami akan belajar sama-sama di rumah masing-masing. Kiranya Engkau mendampingi kami, memberkati kami agar pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga pelajaran ini dapat kami pahami dengan mudah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anora sudah memimpin doa. Ya Pak. Anak-anak semuanya hari ini semangat. Semangat Pak. Mana lihat, enggak kelihatan yang bilang semangat mana ini? Mana nih semangat ini mana? Wah. Semangat Pak. Oke, Kalau semangat ya suaranya yang keras. Anak-anak hari ini semangat. Semangat Pak. Oke, terima kasih. Hari ini kita masih belajar jarak jauh ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar meskipun kita belajar dari rumah kita masing-masing. Tapi Pak Indra salut pada anak-anak, tentu anak-anak tadi sudah bangun pagi. Siapa yang bangunnya jam setengah 6? Saya Pak. Iya. Saya Pak. Siapa yang lebih pagi? Lebih pagi lagi. Oke. Saya Pak. Iya, bagus sekali ya. Sekarang sudah siap untuk belajar ya. Berarti sebagian besar anak kelas 5 ini anak yang rajin-rajin ya. Bangun pagi, mandi, siap untuk belajar. Oke. Hari ini kita akan belajar apa? PLH. PLH. Ya, kita membahas apa? Obat tradisional. Obat tradisional ya. Yang tahu itu berarti sudah baca jadwal ya. Wah, bagus sekali ya. Oke, Pak Indra akan share screen. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang menanam berbagai macam jenis tanaman. Nah, ternyata tanaman itu banyak sekali jenisnya ya. Banyak jenisnya, banyak sekali. Oke, kita akan lihat. Berbagai jenis tanaman. Nah, ini adalah gambar-gambar ini adalah termasuk namanya tanaman apa anak-anak? Perkebunan. Perkebunan ya, tanaman perkebunan. Ini ada apa ini? Kelihatan nggak kursornya Pak Indra ini? Sudah kelihatan? Ya, ini tanaman apa? Ada yang tahu? Coklat. Coklat ya, coklat atau kakao ya. Nah, kalau kalian suka makan coklat, nah ini asalnya dari sini ya. Lalu ini tanaman apa ini? Kayak palem ini. Bukan Pak. Ya? Sawit. Ya, kelapa sawit, tapi ini nggak ada buahnya ya. Mungkin sudah dipanen buahnya. Kelapa sawit. Kelapa sawit itu diolah menjadi apa ya? Minyak. Minyak ya, minyak goreng yang ada di rumah kalian itu dari kelapa sawit ya. Ternyata kelapa sawit itu juga bisa diolah jadi solar, biosolar itu ya. Untuk mesin apa? Bahan bakar mesin mobil-mobil diesel. Lalu ini apa anak-anak? Kopi. Kopi ya. Siapa yang suka kopi? Nah, ini kopi ini merah ini berarti kopinya sudah siap dipanen ya. Nah, apakah langsung diminum? Tidak, tentu ada prosesnya ya. Ada prosesnya lebih lanjut, tidak langsung diminum merah-merah seperti ini nanti jadinya warnanya merah nggak hitam. Lalu ini, ada yang tahu ini apa ini? Ada yang tahu? Halo? Nggak tahu?
Nah, Nggak tahu. ya, ini adalah tembakau. Kalau anak-anak sering jalan-jalan ke daerah lereng Merbabu di dekat Boyolali atau daerah Temanggung sana itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan tembakau ya. Tembakau. Ini apa anak-anak? Yang tengah ini yang bawah? Tebu. Tebu. Nah, tebu ini biasanya diolah jadi apa? Gula. Jadi gula ya. Lalu di pinggir jalan itu jadi minuman tebu. Ya, rasanya pahit. Pahit ya? Enak. Rasanya manis. Iya. Dibuat gula kok pahit ya. Lalu ini ada bapak-bapak lagi apa ini? Sedang menggoreskan di batang pohon. Kira-kira ini perkebunan apa anak-anak? Karet. Karet. Ya. Karet. Di Salatiga ada gitu ya? Ada. Ada di Ada. kita pernah lihat ya. Perkebunan karet ya. Perkebunan, tanaman perkebunan itu adalah tanaman yang biasa ditanam di perkebunan ya. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk kegiatan industri juga ya, sebagai bahan bakunya seperti tadi coklat. Coklat diolah menjadi coklat gitu, ada sirup queen macam-macam ya. Lalu tadi ada kelapa sawit bisa diolah menjadi minyak goreng. Lalu ada kopi diolah menjadi kopi, ini kan juga diolah lagi. Lalu ada tembakau untuk bahan baku rokok dan lain sebagainya, ada tebu sebagai bahan baku gula. Lalu ada karet. Nah, ini ditanam dalam jumlah yang banyak ya. Bisa berhektar-hektar. Dulu Pak Indra ngajar di Semarang, di sana sekolahnya dikelilingi kebun karet. Nah, tetapi sekarang kebun karetnya sudah ditebang, sudah jadi bangunan, jadi kota satelit di kota Semarang sana ya. Nih, ini adalah jenis tanaman perkebunan ya, ditanamnya di kebun tentu bukan di laut ya, perkebunan. Ini ditanam dalam jumlah yang banyak untuk kegiatan, salah satunya adalah nanti untuk diolah menjadi kegiatan industri untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, hidup manusia. Lalu ini tanaman pertanian ya. Ini apa anak-anak? Jagung. Padi. Beras yang kalian makan atau nasi yang kalian makan ini asalnya dari sini ya. Dari tumbuhan ini, tumbuhan padi. Lalu ada ini sayuran, tomat. Ya. Ini apa ini? Tanaman apa? Tomat. Jagung. Ini selada ya. Lalu ini apa? Semangka. 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 Semongko ya. Ini apa ini? Kentang. Nah, tanaman pertanian adalah tanaman yang biasa ditanam dalam kegiatan pertanian ya. Biasanya tanaman pertanian ini juga waktunya singkat ya. Misalnya padi 3 bulan 4 bulan sudah panen gitu. Lalu tomat itu juga sama 3 bulan itu sudah panen. Jagung juga sama. Nah, ini tanaman ini biasanya umurnya pendek ya, dan biasanya tanaman pertanian itu ada di daerah dataran rendah ada, kalau padi itu di dataran rendah ya. Kalau buah-buahan, sayuran itu biasanya di daerah dataran tinggi ya, seperti di dekat Salatiga yang banyak tanaman sayurannya di mana anak-anak? Halo? Di mana? Di Kopeng sana ya, di Kopeng sana banyak tanaman sayuran ya, karena daerahnya sejuk, sehingga tanaman-tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Selain sejuk juga tanahnya subur, ya. Kemudian juga ada tanaman hias ya, tanaman hias nih. Apalagi ini masa pandemi kemarin itu awal-awal pandemi ya, awal-awal
pandemi itu, wah, orang-orang itu pada menanam tanaman apa? Tanaman hias untuk dijual, gitu. Untuk dijual. Bentar. Tanaman hiasnya untuk dijual dan harganya pun ya mahal-mahal ya. Ini. Tanaman hias itu ditanam untuk apa? Untuk hiasan ya, untuk mempercantik ruangan ya, bisa untuk mempercantik apa? Taman. Nah, ini macam-macam ini Pak Indra aja sampai nggak tahu namanya apa. Ini lidah buaya. Ini apa ini? Ada yang tahu? Yang panjang-panjang ini? Lidah mertua gitu ya. Ini katanya janda bolong katanya. Ya. Lalu ini juga bagus, ini bisa dibentuk macam-macam. Ini adalah contoh-contoh tanaman hias ya, tanaman hias. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Ya? Pak. Tidak. Ya, paham ya. Jadi banyak sekali jenis tanaman ya. Tadi kita sudah bahas ada tanaman apa? Ada tanaman apa saja? Tadi pertama, jenis tanaman yang pertama apa? Perkebunan. Yang kedua tadi? Pertanian. Ini yang ketiga? Tanaman hias. Ya. Hias. Sekarang, ya bunga. Hias itu, tanaman hias itu ada tanaman hias daun. Kalau ini tanaman hias daun ya. Dan juga ada tanaman hias bunga ya, yang kalau ditanam keluar bunganya, yang dilihat yang dilihat yang bagus adalah bunganya. Kalau ini yang dilihat rata-rata Pak Indra menampilkan tanaman hias daun karena daunnya bagus. Oke Pak, monggo Pak. Ya. Karena daunnya yang bagus ya, sehingga ini dinamakan tanaman hias. Hias apa? Daun. Hias daun. Kalau tanaman hias bunga itu ada yang bisa memberi contoh? Anggrek, Pak. Anggrek ya, karena bunganya bagus ya. Lalu apalagi? Mawar. Mawar. Lalu apalagi? Melati. Apa Vincent? Melati. Melati, wah, mawar, melati semuanya indah ya. Lalu apalagi? Agnes, apa? Kaktus. Ya, ada apa lagi? Bunga matahari. Ya, bunga matahari. Wah, bagus sekali itu bunga matahari ya. Itu kalau udah tua, di tengah-tengahnya ada apanya itu? Bunga matahari? Kuaci. Ada kuacinya. Ya, ada kuacinya. Siapa yang suka makan kuaci? Saya, Pak. Ya, Saya, itu Pak. berasal dari mana? Bunga matahari. Ternyata ada kuaci yang tidak berasal dari Bunga matahari. Ada kuaci yang tidak berasal dari bunga matahari, ada enggak? Ada, Pak. Ada, dari apa? Dari biji buah labu. Biji labu. Iya, dari biji buah labu. Pinter sekali ya anak-anak ya. Oke. Ini tadi setelah. Sekarang kita akan membahas ternyata ada tanaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Tanaman apa itu? Jenis tanaman obat. Nah, jenis tanaman obat. Indonesia adalah negara tropis yang memungkinkan banyak tanaman ada yang dapat dijadikan obat. Sekarang Pak Indra tanya, negara tropis itu apa? Ada yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu apa itu negara tropis? Ya. Negara tropis itu negara yang mengalami 2 musim, ya. Negara yang mengalami 2 musim. Musim apa saja? Musim rambutan sama musim durian.
Bukan ya. Musim Musim panas apa? dan dingin. Musim kemarau dan Penghujan. penghujan. Ya, kalau musim panas itu di negara yang subtropis. Musim dingin juga. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, sekarang kita masuk musim apa ini? Kita masuk musim kemarau. Nah, karena negara kita ini negara tropis yang mengalami 2 musim, maka banyak sekali tumbuhan yang bisa tumbuh di negara kita. Nah, sebagian tanaman yang ada di Indonesia itu bisa dijadikan obat. Ya, banyak sekali. Pak Indra dulu nggak tahu itu ada tanaman yang tumbuh di pinggir rumah, bentuknya kayak rumput, ternyata bisa dijadikan obat. Ada yang cari waktu itu. Mas kulo pendete ya niku kulo cabut damel tombo. Wah, ya monggo. Wah, bisa dijadikan obat. Padahal cuma bentuknya kayak rumput. Wah, ternyata berkhasiat untuk mengobati penyakit. Nah, kemudian kita juga mengenal ada istilah toga. Toga, tanaman obat keluarga. Kemudian toga juga punya nama lain yaitu apotek hidup. Nah, kenapa ya kok dinamakan apotek hidup ya? Siapa yang di rumahnya ada toga, ada taman toga. Biasanya di RT-RT itu ada toga ya. Di setiap RT itu ada toga ya. Dan istilah lainnya apotek hidup. Ya, apotek hidup. Apotek hidup itu ya karena itu kan tumbuhannya kan hidup ya. Maka dinamakan apotek hidup. Nah, kalau kita punya toga, punya taman toga, punya apotek hidup di rumah kita, kalau ada sesuatu, wah, kita bisa obatnya dekat ya. Obatnya dekat karena sudah punya tanaman obat seperti itu ya. Jadi nggak perlu susah-susah cari obat di apotek dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada jenis tanaman yang bisa dijadikan obat. Nah, ada jenis tanaman yang bisa dijadikan obat. Nah, apotek hidup adalah yaitu usaha keluarga untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dengan cara menanam obat-obatan tersebut di pekarangan rumah. Jadi Pak Indra juga pernah melihat ada sebuah rumah itu juga menanam berbagai macam tanaman obat. Termasuk di sekolah kita, di belakang itu yang dekat kolam, itu juga ada tanaman obatnya. Ada sirih, ada kunyit, ada jahe, ada ginseng. Nah, tanaman-tanaman tersebut, ada suruh ya, tanaman-tanaman tersebut bisa dijadikan obat. Misalnya, waktu itu ada anak mimisen, lalu dikasih suruh gitu ya. Suruh itu daun sirih ya, seperti itu. Jadi nggak perlu bingung-bingung cari obat. Wah, kalau harus ke apotek ya. Sementara ada tanaman obat yang bisa digunakan. Keluarga yang tidak memiliki halaman yang cukup berusaha menanam tanaman obat itu di dalam pot ya. Jadi bisa ditanam di mana? Kalau rumahnya nggak punya pekarangan yang luas, tanaman obat itu bisa ditanam di mana? Pot. Di dalam pot. Ya, dalam pot. Dan potnya pun tidak harus beli sekarang. Banyak barang-barang yang bisa dijadikan pot. Siapa yang tahu? Barang-barang apa saja yang bisa kita jadikan pot? Botol aqua ya, Daniel, botol aqua. Lalu siapa lagi yang mau jawab? Apa, Aurel? Plastik. Plastik apa? Tempat duduk yang plastik, Pak. Plastik bungkus minyak misalnya ya. Lalu apa lagi? Kaleng, Pak. Ya, kaleng. Devi apa, Devi?
Ember cat. Ember cat, ya. Kinan apa Kinan? Ember bekas. Ember bekas, ya. Botol. Botol, ya. Bungkus makanan bisa enggak? Bisa juga. Itu kalau kalian beli potato itu ya, kan itu plastiknya kuat sekali, ya. Bisa untuk Dan Pak, dan. menanam. Apa Devi? Apalagi? Dan. Mobil itu Pak. Oh ya, bisa juga. Ya. Terus kalau orang tua kalian beli itu apa? Minyak goreng itu kan ada bungkus plastiknya ya, besar sekali, apalagi minyak goreng yang 2 liter itu ya, besar sekali ya. Itu bisa dijadikan media untuk menanam juga ya. Itu. Jadi barangnya menjadi bermanfaat, nggak usah beli pot. Ya enggak? Di rumahnya Pak Indra juga menanamnya seperti itu. Jadi pakai barang-barang bekas. Nah, barang-barang seperti itu akhirnya kita mengurangi namanya pencemaran ya. Maka kita bisa mengurangi pencemaran plastik. Nah, plastik itu bisa terurai enggak, anak-anak? Tidak. Tidak bisa terurai. Plastik itu terurainya itu ribuan tahun. Bayangkan, sekarang kalian buang plastik, terurainya 2000 tahun yang akan datang. Wah, sudah kemana kita itu? Itu. Kemudian juga tanaman obat, kalau kita punya lahan yang sempit tadi bisa ditanam di dalam pot, potnya juga bisa dari barang-barang bekas ya. Kemudian nanti kita bisa apa? Bisa menaruhnya, menatanya di teras sehingga juga bisa dijadikan apa anak-anak? Dijadikan hiasan ya. Kalau ditata yang bagus kan jadi tampak indah ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja toh tanaman obat? Nah, ini Pak Indah hanya menyebutkan beberapa saja. Misalnya tanaman lidah buaya. Kira-kira manfaatnya untuk apa anak-anak? Ada yang tahu? Mengobati luka. Ya, untuk mengobati luka. Terus? Untuk luka bakar. Ya, luka bakar. Bisa juga untuk menyuburkan rambut ya. Itu kan kadang-kadang ada yang dioles-oleskan di rambut ya. Kemudian juga ada brotowali. Wah, bentuknya seperti apa nanti silakan cari ya. Lalu ada daun sirih tadi sebagai antiseptik. Nah, bisa sebagai antiseptik. Antiseptik itu apa tuh? Antiseptik itu untuk menangkal kuman ya, kuman, bakteri ya, itu. Kemudian apalagi ada jahe ya, jahe, wah bisa dibuat minuman untuk menghangatkan tubuh, apalagi misalnya kalau kita kedinginan ya, minum wedang jahe, dikasih susu, namanya susu jahe. Ya. Nah, itu Vincent mesti suka itu ya, ya Sen? Iya, Pak. Iya, oke. Ya. Kemudian tujuan pelaksanaan program Toga atau program Apotek Hidup adalah untuk memberi pendidikan kesehatan hidup kepada masyarakat ya, dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada obat-obat modern. Kenapa kok ada program Toga? Itu supaya nah, ini di buku paket kalian ada ini ya. Nanti kalian bisa baca ulang lagi. Kenapa kok ada program Toga? Supaya masyarakat itu tahu, kita tahu bahwa untuk hidup sehat itu tidak mahal. Ya. Kenapa tidak mahal? Kita tidak menggantungkan diri kita pada obat-obat modern. Obat modern itu obat yang sering dijual di apotek ya. Ternyata tanaman obat atau apotek hidup kalau ada di rumah kita itu bisa kita jadikan obat. Jadi nggak harus mahal-mahal ya toh.
Apalagi ini masa pandemi, ternyata masa pandemi itu banyak obat yang harganya jadi mahal ya. Kalau kita punya apotek hidup di rumah, kita nggak usah pusing-pusing ya, karena banyak sekali tanaman yang bisa dijadikan obat ya. Nah, kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan dan banyak daerah yang masih terpencil. Keadaan ini menjadikan daerah-daerah ini sulit terjangkau oleh kendaraan sehingga obat-obat modern itu susah sampainya ke masyarakat. Seperti di Kalimantan misalnya, di Kalimantan itu kan masih banyak hutan, di Sumatera itu masih banyak hutan, dan orang-orangnya sebagian ada yang tinggal di hutan. Obat-obat modern itu sulit sampai di sana. Nah, orang-orang pedalaman ini menggunakan tumbuhan obat-obatan sebagai obat mereka, ya. Maka mereka bisa bertahan hidup di daerah terpencil sana ya. Tidak tergantung pada obat-obatan modern. Nah, maka karena kita ini adalah potensi bagi negara kita, maka kita sebagai anak-anak Indonesia harus cari tahu tanaman apa saja yang bisa dijadikan obat. Ya, sekarang banyak sekali ya di internet itu banyak informasi tentang tanaman-tanaman obat. Ya, anak-anak bisa bisa mencari. Nah, itu. Kemudian sekarang ternyata industri-industri atau pabrik-pabrik sekarang juga beralih untuk memproduksi obat-obatan herbal. Apa itu obat-obatan herbal, anak-anak? Ada yang tahu? Siapa yang tahu obat-obatan herbal? Obat-obatan alami. Ya, obat-obatan alami, obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Herbal itu dari tumbuhan ya. Itu. Jadi sudah banyak perusahaan memanfaatkan tanaman obat ya sebagai bahan baku industrinya, sebagai bahan baku pembuatan obat. Nah, perusahaan itu terutama bergerak dalam pengolahan obat tradisional. Nah, di Indonesia obat tradisional itu sering disebut dengan jamu ya. Siapa yang suka minum jamu? Saya, Pak. Nah, jamu, iya, jamu beras kencur pasti ya. Saya, Pak. Iya, bagus sekali. Jamu itu obatan herbal ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tentu kalau tanaman dari tumbuh-tumbuhan atau herbal ini tidak banyak efek sampingnya ya. Tidak banyak efek sampingnya. Kalau tanaman modern obat-obatan modern itu pasti ada efek sampingnya ya. Pasti efek sampingnya bisa ngantuk dan lain sebagainya. Tuh. Nah, di dekat Salatiga ini atau di Kabupaten Semarang itu ada industri yang mengolah obat-obatan herbal seperti di Sidomuncul gitu ya. Sidomuncul itu kan buat jamu ya, buat lalu dikemas sedemikian rupa. Wah, itu juga sampai luar negeri ya. Nah, tumbuhan yang merupakan tanaman obat di Indonesia sangat banyak. Antara lain itu ada kunir. Kunir itu sering juga disebut kunyit. Ada jahe merah, ada seledri. Wah, seledri juga bisa dijadikan obat dan juga bisa dijadikan sebagai bahan masakan ya. Kalau masak sop itu kan pakai seledri ya. Ternyata seledri juga bisa dijadikan obat ya. Kumis kucing. Nah, lalu brotowali, ada jambu biji, kencur, mengkudu, mahkota dewa, biji pepaya, kencur, sambiloto, temulawak, daun sirih, lidah buaya, dan masih banyak lagi yang bisa dijadikan obat. Nanti anak-anak bisa cari. Apa saja toh?
Atau cari di sekitar rumahmu, itu apa saja tuh tanaman obat yang ada di sekitar rumahku. Kalau tidak ada, maka perlu diapakan? Perlu ditanam, ya, supaya punya seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, wah, obatnya dekat. Sampai sini ada yang bertanya? Any question? Tidak, Pak. Yang lainnya, siapa yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nanti itu bisa dibaca di buku PLH ya. Bisa dibaca lagi di buku PLH halaman 2 sampai halaman 5. Sampai halaman berapa ya? Bisa dibaca lagi nanti di buku PLH halaman 2 sampai halaman 14. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Kemudian juga silakan kalau ada yang penting ditulis sendiri, dirangkum sendiri. Semuanya sudah punya buku PLH toh? Silakan dibaca halaman berapa tadi anak-anak? 2 sampai Halaman 14. Nah, 5 sampai 14. Ya. Kalista mau bertanya? Oh, kepencet. Mau bertanya? Iya. Iya, silakan. Nanti tugasnya kayak gimana? Lah, anak-anak nanti bisa membaca ulang yang itu. Setelah ini Pak Indra kasih tugas yang lain. Nah, tetapi tetap anak-anak hari ini membaca halaman 2 sampai halaman 14. Silakan dibaca. Kalau misalnya ada yang penting, silakan dirangkum sendiri. Nah, ini bagian dari literasi nih, supaya anak-anak juga mau membaca ya. Harus membaca. Jadi kalau udah punya buku itu, paling tidak kalian harus membaca buku kalian yang beli itu, supaya kalian tahu ya, bukan hanya mengerjakan tugas ya. Jadi belajar itu tidak hanya mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, tetapi membaca buku paket secara mandiri itu juga tanggung jawab kalian ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Pak Indra kasih tugas. Tugasnya mudah sekali. Selain tadi Pak Indra suruh membaca, lalu ini tugas yang harus kalian kirim nanti ya. Ini tugas ini yang harus dikirim di Google Classroom. Tugasnya yaitu menanam tanaman obat di dalam barang bekas yang Pak Indra jelaskan tadi. Barang bekasnya, kalau ini yang contohnya Pak Indra ini bekas apa ini? Bekas tempat minyak kelihatannya ya. Tuh, silahkan menanam tanaman obat di dalam barang bekas ya. Kemudian kalau sudah selesai menanam, difoto ya. Tanamannya sembarang ya, mau jahe, mau kencur, mau apa lagi yang bisa ditanam sebagai obat. Mau daun sirih, lidah buaya. Ya, Rahel mau bertanya. Menanamnya di foto nggak, Pak? Ya, langkah-langkah menanamnya di foto boleh, ya. Boleh. Jadi misal nanti tugasnya dikirim 2 atau 3 foto ya. Kemudian setelah kamu tanam, kamu punya tanggung jawab untuk apa? Merawat. Nih, Merawatnya. untuk merawat ya. Pak Indra mau tahu tanamanmu itu dirawat atau enggak. Lalu nanti 2 bulan kemudian Pak Indra minta difoto ulang. Kalau difoto ulang berarti potnya tetap sama ya. Difoto ulang mau tak lihat atau dirawat enggak. Kalau dirawat pasti dia tumbuh dengan baik ya. Kalau tidak dirawat ya dia akan mati ya. Siapa yang mau bertanya tentang tugas ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mudah ya, tugasnya mudah ya.
Udah, Sekali. Udah sekali ya. Nanti silakan. Boleh diskusi dengan orang tua. Pak, Bu, saya mau menanam tanaman obat. Kira-kira apa? Nah, boleh ya dirundingkan. Tetapi nanamnya di dalam barang bekas. Boleh ember cat bekas, boleh bekas bungkus minyak, boleh bekas bungkus makanan, ya, boleh ember bekas. Nah, itu ya. Kemudian prosesnya boleh dibantu, boleh ya, bersama orang tua atau sama adik atau sama kakak. Lalu difoto, prosesnya juga boleh difoto. Lalu hasil akhirnya juga difoto, boleh. Lalu misalnya lalu setelah menanam selesai dirawat ya, nanti 2 bulan kemudian Pak Indra minta, ayo difoto lagi mana tanaman obatmu. Nah, jadi Pak Indra tahu, wah ini tanaman obat yang dirawat, tanaman obat yang tidak dirawat. Jadi Pak Indra tahu. Anora mau bertanya apa? Silahkan. Kepencet, Pak. Maaf. Oh, kepencet ya, enggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Batas waktunya kapan ya, Pak? Batas waktunya sampai Enggak, besok. Pak. Ya. Pengiriman yang tugas pertama ini sampai besok ya. Sampai besok. Baik, Oke. Ya, baik, Pak. Ini Pak Indra perpanjang sampai besok hari, tidak sampai nanti malam ya. Tetapi tugas membacanya tetap hari ini dibaca nanti ya. Lalu ini tugas yang dikirimkan nanti di Google Classroom ya. Paham semua tentunya anak-anak kelas 5 ya. Paham, Pak. Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, adakah yang mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Tugasnya sangat mudah. Pak, kalau sekarang setelah ini langsung saya kerjakan boleh enggak? Boleh sekali ya. Silakan. Silakan setelah ini misalnya mau langsung dikerjakan boleh ya. Batasnya sampai besok tapi. Kalau misalnya kalau hari ini selesai, besok kan udah nggak ada tanggungan ya. Oke, pengumuman. Mumpung kita ketemu. Ya, silakan Agnes. Pak. Ya. Ya Agnes, silakan. Agnes Itunya mau bertanya apa? bacanya itu foto enggak, Pak? Oh, enggak Yang usah. membaca Cukup PLH-nya di foto enggak, Pak? yang membaca itu tidak usah difoto, kalian cukup membaca saja. Lalu kalau misalnya ada yang kata-kata penting atau ada yang penting, silakan ditulis, itu tidak usah difoto. Yang difoto adalah tugas yang menanam ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, baik. Ya. Banyak membaca berarti nanti banyak pengetahuannya ya. Maka harus banyak membaca. Ada lagi yang mau bertanya sebelum? Tidak ada. Oke, ya, Agnes? Bertanya lagi? Sudah? Oke. Anak-anak, besok pagi itu kita akan, ya, besok pagi itu kita akan membuka tahun ajaran baru dengan Ekaristi atau Misa ya. Nanti anak-anak bisa mengikuti ya, nanti Pak Indra kirim linknya. Jadi kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka tahun ajaran baru supaya kita selama 1 tahun nanti di kelas 5 ini belajar kita selama 1 tahun di kelas 5 selalu dalam lindungan Tuhan dan Tuhan selalu mendampingi kita untuk belajar ya. Silakan anak-anak tetap besok bangun pagi untuk siap-siap mengikuti misa ya, mengikuti misa bersama lewat online. Nanti linknya Pak Indra kirim ya.
Seperti itu. Paham anak-anak ya? Paham, Ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih anak-anak kelas 5, anak-anak hebat. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Engkau mendampingi kami dalam kami belajar. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini menjadi berkat bagi diri kami. Sekarang kami akan melanjutkan tugas kami sebagai seorang pelajar di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga mendampingi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya.